Kambing yang nurut, setelah diikat nurut, itu nggak sakit kan lehernya kalau ngikut si pemilik kambingnya. Yang nggak nurut kan dipaksa, betul nggak? Makanya saya baru tahu kenapa leluhur kita dulu di pesantren para ulama pakai sorban. Saya pernah tanya itu, ya, seorang ulama yang saya percaya keilmuannya. Kenapa saya bilang, Pak Yai, jarang pakai sorban. Yang lain tuh kan gaya tuh kalau pakai sorban. Luar biasa, warna-warni. Dia bilang, saya pakai sorban kalau saya nggak nurut sama Allah katanya. Saya ikat kepala saya tuntun oleh saya sendiri. Oh, itu fungsinya sorban itu. Jadi sorban itu buat ngikat kepala kita saat kita nggak nurut sama Allah. Wudu yang sebenarnya itu sebetulnya adalah memisahkan segala kemelekatan kita, memisahkan segala ikatan bonding kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai alam-alam yang tinggi, menyatu dengan kesadaran puncak kita yang namanya Sidra Al-Muntaha sepanjang kita belum wudunya sempurna. Jadi tidak usah diwudukan oleh Allah, dipaksa harus berpisah dengan segala kemelekatan kita. Sudahlah, lepaskan aja. Kambing yang nurut, setelah diikat nurut, itu nggak sakit kan lehernya kalau ngikut si pemilik kambingnya. Yang nggak nurut kan dipaksa, betul nggak? Makanya saya baru tahu kenapa leluhur kita dulu di pesantren para ulama pakai sorban. Saya pernah tanya itu, ya, seorang ulama yang saya percaya keilmuannya. Kenapa saya bilang, Pak Yai, jarang pakai sorban. Yang lain tuh kan gaya tuh kalau pakai sorban. Luar biasa, warna-warni. Dia bilang, saya pakai sorban kalau saya nggak nurut sama Allah katanya. Saya ikat kepala saya tuntun oleh saya sendiri. Oh, itu fungsinya sorban itu. Jadi sorban itu buat ngikat kepala kita saat kita nggak nurut sama Allah sebetulnya. Para sahabat, kenapa saya awali pembicaraan ini dengan kemanunggalan? Kenapa saya awali pembicaraan ini dengan penyatuan? Saya mau berbagi pengalaman sedikit. Karena begitu kita mengalami penyatuan, kemanunggalan dengan pemilik semesta raya ini, kita ini akan berubah menjadi alam semesta itu sendiri. Paham? Begitu tetes air ini sudah mengalir dan sampai di samudra, di laut, dia bukan tetes lagi. Dia menjadi samudra itu sendiri. Kalau masih cerita keluhan, kesusahan, kekhawatiran, tidak siap dengan segala kontradiksi, itu sebetulnya karena kalian masih terjebak dalam ilusi keterpisahan. Masih tetes air yang ada di sungai itu, masih mengalir itu. Masih Isra itu, belum Mi'raj. Belum nyampe. Belum balik. Dalam sebuah kelas coaching kemarin saya tanya, balik itu apa ibu, bapak? Cukup umur. Wih, luar biasa. Dari mana bapak ibu tahu? Kan kami diajarinya begitu. Luar biasa. Kalau cukup umur, umurnya berapa? Saya tanya lagi. 7 tahun katanya. Kalian umurnya berapa sekarang? 57, ayah. 63, 73. Memangnya kalian sudah pada dewasa gitu? Balik itu bahasa Arab, artinya sampai. Balago, balik. Coba belajar etimologi sedikit ya. Balik itu artinya apa? Sampai.
Makanya sholat itu kewajiban bagi yang sudah balik, yang sudah sampai. Makanya Nabi Muhammad kan tidak mi'raj, tidak sholat dulu, mi'raj dulu, baru sholat. Balik dulu, balago dulu, sampai dulu, tahu dulu siapa yang mau disembah, baru nyembah. Aduh, udah dikasih contohnya begitu, nggak ngerti-ngerti. Nabi Musa tuh diundang dulu di Al-Muqaddas itu. Ya Musa, kini kamu sedang berada di Al-Muqaddas itu. Lepaskan kedua terompahmu. Gitu kata Allah. Diundang oleh Allah memasuki Al-Muqaddas itu. Tempat suci nan tua. Begitu sudah diundang oleh Allah, lalu Allah berbicara kepada Musa, langsung bicaranya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Tuhanmu Musa. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi di Quran surat Toha aja jelas. Nabi Musa aja diperintahkan sholat. Setelah Nabi Musa berkenalan dulu dong dengan yang mau disembah dalam sholatnya. Makanya sholatnya jadi manunggal. Itu. Apa pesan saya? Pesan saya yang pertama, sadari bahwa di dalam kalbu itu ada lilin yang bisa kita nyalakan. Gitu. Percaya apa tidak? Dalam kalbu kalian itu ada lilin yang harus kalian nyalakan. Kapan? Sekarang. Di sini. Saat ini. Dan begitu lilin itu dinyalakan, maka seluruh kekosongan pada jiwamu akan terisi. Itu yang menyebabkan kita tidak akan terjebak oleh kehampaan lagi. Makanya banyak yang cerita sama saya, ayah kok sekarang saya merasa banyak uang juga damai rasanya. Iya, saya bilang, dulu kamu banyak uang juga, cuman mengalami kehampaan. Karena jiwamu saat itu kosong. Ada lilin di kalbumu, tapi kamu saat itu belum tahu cara menyalakannya. Sekarang kamu sudah tahu cara menyalakannya. Karena kamu sudah ketemu dengan minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Yang bukan dari timur, bukan dari barat. Yang minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak disentuh api. Dan kamu sudah tahu cara untuk menyalakannya. Begitu menyala, cahaya menyinari seluruh kegelapan dalam ruang batinmu. Dan seluruh kehampaan akan ditiadakan dengan cahaya yang menyala itu. Itu sebabnya para sahabat. Cinta itu bisa mengubah kekerasan menjadi kelembutan. Cinta itu bisa mengubah orang-orang yang tidak punya pendirian jadi teguh pendirian. Cinta itu bisa mengubah seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Cinta itu bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Cinta itu bisa mengubah ruang sempit menjadi luas. Makanya bagi seorang pecinta, duri saja bisa menjadi mawar. Bagi seorang pecinta, cuka yang asam pun bisa menjadi anggur yang segar. Begitu kata Rumi. Ini Rumi sedang cerita pengalaman pribadinya. Makanya kata-kata beliau itu kan dalam Masnawi itu sangat luar biasa. Makanya kata-kata Rumi tidak akan bisa dipahami oleh orang biasa. Ya, apalagi yang belajar puisi gitu kemudian baca Masnawinya Rumi, nggak akan ngerti. Karena di situ ada pengalaman yang harus dialami. Begitu kita bisa menemukan rumah Tuhan pada diri kita. Begitu kita sudah menemukan rumah Tuhan yang ada dalam diri kita. Begitu kita sudah bisa membukanya. Begitu kita sudah bisa berkunjung ke dalamnya. Apa yang akan terjadi? Maka kita akan menemukan bahwa
Qalbu kita itu jauh lebih megah daripada singgasana dia. Karena qalbu itu adalah singgasananya itu sendiri. Itulah aras tuh di situ. Ya. Cerita aras, tapi selama ini nggak ngerti aras tuh selalu aja di sana, jauh banget. Coba lihat saya semua. Ingat sama orang tua sekarang? Ingat apa tidak? Ingat. Di mana ingat sama orang tua? Di sini? Di sini? Atau di sini? Kenapa perutnya gede? Mengingat itu kan di sini. Di mana mengingat? Di sini, kerasa itu di sini. Jelas bukan di sini. Bukan di sini juga, bukan di dada kiri, bukan. Mengingat itu di sini. Quran mengatakan tempat kamu mengingat, itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Aras yang suci. Ingat apa saja? Apalagi tempat mengingat Allah. Faiza afattum min arafah fazkurullah. Gitu. Indal masy'aril haram. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Indal masy'aril haram. Di aras yang suci. Jadi apa kalau gitu aras? Aras adalah tempat mengingat Allah. Jauh apa dekat? Ulangi. Ini bahasa Quran loh, bukan bahasa tafsir, bahasa Quran. Fa iza afattum min arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalanmu, padang Arafah. Di mana padang Arafah? Loh, kan Allahnya juga bersamamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kok padang Arafahnya jauh? Yang padang Arafah ya bersamamu juga. Makanya mengenal Allah jangan keluar dari dirimu. Makin jauh dari dirimu, makin tersesat dari Tuhan. Apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalanmu, sudah kenal pada dia, sudah jumpa dengan dia. Apa berikutnya? Fazkurullah. Ingatlah dia. Indal masy'aril haram. Mengingatnya di aras yang suci. Selama ini tidak diterjemahkan. Masy'aril haram saja. Para sahabat, singa itu kelihatan tampan pada saat dia sedang memburu buruannya. Betul enggak? Coba kalau singa lagi memburu buruannya, gagah banget singa. Lari itu. Personal genius zone-nya itu kelihatan. PGZ-nya itu kelihatan. Ya. Kenapa? Karena memang dia itu kalau sedang berburu senang. Pernah nanya gak singa lagi berburu? Saya pernah nanya, senang tuh. Karena memang dia itu memang takdirnya buat berburu. Makanya saat dia menemukan buruan dia lari kencang, luar biasa, senang. Karena memang jeniusnya singa itu ketika berburu. Jeniusnya ikan itu ketika sedang berenang loh. Jeniusnya monyet itu ketika sedang memanjat. Makanya semua makhluk di semesta ini sebutnya jenius. Cuma ini salah didik. Ikan sudah jeniusnya berenang disuruh memanjat, ya idiot. Nah itulah sebetulnya problem orang tua umumnya di Indonesia hari ini. Ya, makanya izinkan hari ini saya mau berbicara sedikit tentang itu. Pada punya anak semuanya? Oke. Yang punya. Yang belum ntar juga punya. Ada satu riset yang menyatakan bahwa
DNA orang tua dengan DNA anak itu walaupun ada kemiripan tapi tetap tidak sejalan. Jadi artinya cara orang tua itu mendidik anak itu tergantung sudut pandang orang tua terhadap anak. Lihat saya semuanya. Cara kita memperlakukan sesuatu itu tergantung sudut pandang kita pada sesuatu itu. Setuju nggak? Sepakat menurut itu? Karena cara kita memandang sesuatu itu sangat bergantung kepada cara kita memperlakukan sesuatu itu sangat bergantung kepada cara kita memandang sesuatu itu. Oke, saya mau kasih sedikit hasil kajian ini. Saya mau nanya Bapak Ibu, memandang anak kita itu seperti apa sih? Ini ada hasil riset, sama enggak? Orang tua yang memandang anaknya sebagai kepanjangan dia, maka dia akan menuntut anaknya supaya sama dengan dia. Ini orang-orang tua nih yang suka nuntut anaknya harus sama dengan dia. Karena dia memandang anaknya itu kepanjangan dia. Kalau ibu bapaknya dokter, anaknya harus dokter. Ibu bapaknya ilmuwan, anaknya harus ilmuwan. Saya pernah jadi wali kelas seorang anak yang ibu bapaknya ilmuwan. Kebetulan itu dosen saya waktu saya ambil magister. Jadi ibu bapaknya dosen saya waktu saya ambil master. Nah anaknya itu sekolah di sekolah wali kelasnya saya. Gitu. Fisikanya 3. Ngulang lagi tahun depan fisika 3 lagi. Dan 3 itu sebetulnya angka paling sopan dari saya. Sebetulnya 1. Cuman 1, 2 dan 3 kan sama-sama mati. Makanya saya upgrade 2. Jadi 3 kan sama-sama mati. Tapi itu lebih sopan daripada 1. Aslinya 1. Jadi suatu saat dia ketemu saya. Begitu ketemu saya. Loh Anda di sini katanya. Kan tahu kalau saya ini mahasiswanya beliau di Pasca. Iya Pak. Saya kan wali kelasnya anak Bapak. Gitu. Dan anak Bapak ini 2 tahun Pak, gak naik kelas. Jadi anaknya ini dipaksa harus belajar fisika, matematika, padahal keahliannya seni. Kalau ada acara rame-rame di sekolah, yang namanya bikin panggung, terus dia hias sedemikian, keren lah kalau buatan dia. Tapi gak naik kelas. Jadi begitu disuruh ngerjakan fisika, kelihatan sekali. Stres, tidak bahagia. Tapi dia sedang menjadi kepanjangan ibu bapaknya. Ibu bapaknya ilmuwan, anaknya harus jadi ilmuwan. Ini penting sekali untuk kita kaji nih hari ini. Jadi sudut pandang kita pada anak akan memperlakukan anak sesuai dengan sudut pandang kita. Begitu kita memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita, maka kita akan menuntut anak supaya anak kita seperti kita. Setuju? Oleh karena itu saya terheran-heran kemarin. Begitu di kelas kesehatan holistik, saya disuruh untuk berbicara, banyak sekali mohon maaf, konflik di keluarga yang berasal dari salah sudut pandang orang tua terhadap anak. Dan orang tua memaksa agar anaknya harus seperti dia, harus sama persis seperti dia. Dia lupa kalau anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dia lupa kalau anak ini adalah tamu kehormatan yang dititipkan kepada kita bukan untuk menjadi kita, tetapi untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, terus apa kaitannya dengan yang saya kaji dari awal tadi? Nanti saya satukan. Tapi kita teruskan dulu. Itu statement yang pertama. Ada orang tua yang memandang anaknya itu sebagai kompensasi. Tahu kompensasi? Kompensasi itu pelarian. Makanya sepanjang orang tua menganggap anaknya sebagai kompensasi, pelarian,
maka orang tua yang semacam itu akan menuntut anaknya untuk memenuhi dan menutupi kekurangan orang tuanya. Kompensasi itu biasanya lari dari sesuatu karena dia punya kekurangan. Karena dia punya kekurangan di sisi itu, dia tuntut anaknya supaya anaknya ini mampu memenuhi kekurangan dia. Boleh begitu? Boleh begitu? Boleh aja, gak apa-apa, tidak ada yang salah. Tapi lihat hasilnya seperti apa. Nah, saya akan simpulkan nanti. Yang ketiga dulu. Ada anak dipandang oleh orang tuanya sebagai beban hidup. Ada tuh orang tua yang menganggap anaknya itu beban. Beban hidup. Dihitung terus ya. Anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Udah gak percaya lagi. Setiap anak itu membawa rezeki gak percaya lagi. Pokoknya banyak anak pasti susah lah gitu. Dan itu terjadi pada keluarga saya, alhamdulillah. Saya punya orang tua yang tidak seperti itu. Bapak saya cuma seorang pegawai perkebunan. Yang gajinya itu gaji harian. Paling mewah mingguan. Kalau kerja dapat duit, kalau tidak kerja ya nggak dapat duit. Di perkebunan teh. Tapi anaknya mewah 11. Dan saya anak ke-7. Anak pertama dibeliin mainan. Anak yang kedua ada bekas mainan anak pertama. Anak ketiga masih ada beritanya nyampe. Kalau anak pertama pernah dibeliin mainan. Anak ke-7 beritanya udah gak nyampe. Tapi kami 11 bersaudara, alhamdulillah hidup berkah. Dan saya jarang sekali mendengar kata-kata negatif dari orang tua saya. Selalu aja kata-kata itu positif. Positif. Dan saya bersyukur. Orang tua saya tidak memotret saya harus seperti beliau. Karena tinggal di perkebunan teh, hampir semua tetangga kami, anak-anaknya sampai sekarang kerja di perkebunan teh. Dia begitu dewasa, ya sudah anaknya diajak untuk bekerja di situ. Nah itu namanya anak kepanjangan tangan orang tuanya. Dan orang tua saya tidak begitu, tidak seperti itu. Kami diberi kebebasan untuk memilih. Orang tua saya tidak sekolah. Dan saya begitu bicara sekolah, mendukung walaupun tidak ngasih duit. Nggak ada duitnya. Ya kalau mau sekolah, ya sekolah aja gitu. Semudah itu bicaranya. Kalau kamu mau sekolah, ya sekolah aja. Kalau mau makan, ya makan aja. Itu orang tua saya. Jadi kalau mau makan, ya makan aja. Gimana caranya? Ya sudah. Ya. Saya punya kail satu aja itu udah selalu disimpan rapi itu jangan sampai hilang. Karena itu kan buat saya ngambil ikan belut, saya ngambil ikan lele. Itu. Kalau mau makan, ya makan aja. Tapi semua itu telah mengajarkan kami menjadi mandiri. Karena beliau tidak pernah intervensi. Jadi walaupun sekarang sedang rame-ramenya dibicarakan tentang bagaimana proses orang tua mendidik anak. Orang tua saya belum baca hasil riset seperti itu. Tapi sudah memperlakukan kami modern. Karena beliau tidak pernah turut campur. Dan saya mungkin tidak ada di sini hari ini. Kalau orang tua saya menganggap saya kepanjangan tangannya. Mungkin saya ada di perkebunan teh. Saya jadi tukang itu aja ngurus teh di perkebunan. Ngerti maksud saya? Jadi ada perbedaan jalur sebetulnya di DNA itu. Sekalipun ada kemiripan, tapi DNA orang tua dengan anak itu ada perbedaan jalur. Oleh karena itu, hormati anak kita sebagai tamu agung yang datang ke semesta direncanakan Tuhan, bukan direncanakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Kalau semua orang tua salah memandang anak, semesta ini gelap Bapak Ibu. Percayalah. Kalau anak ini bawa ke semesta membawa potensi, dan potensi itu harus menjadi dirinya sendiri, dan potensi itu diganggu, diintervensi oleh orang tuanya tidak berkembang, bukankah itu yang menimbulkan konflik? Mari kita lihat nanti lebih jauh lagi. Konflik yang terjadi di rumah
Gara-gara orang tua menganggap anak sebagai bawahannya. Menganggap anak itu sebagai dikendali otoritasnya. Ini karena tidak ada kebijaksanaan di situ. Dan kenapa saya bicara ini? Karena ini implikasinya sangat luas untuk spiritual. Coba, mohon maaf. Anak dari kecil sudah dijejali di otaknya kebencian-kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Besarnya jadi apa? Dia ketika besar akan menganggap semua orang yang berbeda dengan dirinya itu salah. Mending kalau cuma sampai di situ, dia akan menyerang orang lain yang dia anggap salah karena dia yang paling benar. Lebih jauh lagi dia akan menghalalkan darah orang lain karena dia anggap yang di luar dirinya itu salah. Bukankah kita membuat kotak kecil yang membuat anak kita menjadi sangat berbahaya, bukan? Ngerti maksud saya? Ini penting nih, makanya saya bicara agak-agak dalam nih, agak-agak luas nih. Saya tidak banyak bicara ayat-ayat Al-Quran, tapi saya ingin berbicara tentang konsep pendidikan secara umum. Makanya Menteri Pendidikan yang sekarang berpikirnya sangat luar biasa menurut saya. Dibuatlah konsep sekarang kampus merdeka, merdeka belajar. Ada anak mengambil mata kuliah kewirausahaan sama saya. Saya tawarkan sama mereka, Anda tidak mesti kuliah sama saya. Anda magang saja di sebuah perusahaan dan besok-besok saya lihat Anda sudah punya penghasilan, saya kasih A, gak usah kuliah. Gak akan ada ujian dari saya. Apa kewirausahaan itu sudah lapuk. Saya tidak ngasih hafalkan buku ini, hafalkan teori ini. Gak peduli. Pokoknya besok kamu tunjukkan pada saya kamu sudah punya usaha. Penghasilan kamu berapa, kamu sudah bantu orang tua, bantu adikmu. Itulah A dari saya. Makanya saya bilang, kalau kamu cari nilai, bilang dari sekarang. Saya kasih tahu mahasiswa, kalau butuh nilai, bilang sekarang. Saya kasih A semua, tinggal nulis A, gampang kok. Tapi kalau kamu ingin ilmu, ingin pengalaman dari saya, tunggu, ada prosesnya. Jadi sistem pendidikan sekarang sudah tidak penting lagi nanya-nanya hafalan buat apa. Tulis Quran surat ayat berapa, buat apa? HP aja udah hafal. Guru agama masih kayak gitu, buat apa? Sekarang itu semesta tidak butuh para penghafal, semesta butuh para analisis, para evaluator, para sintesa, orang yang bisa mencipta. Dan kita diutus ke dunia ini buat ngurusi dunia para sahabat. Supaya benar ngurusi dunianya dibekali nilai-nilai ketuhanan di ruh kita. Makanya ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ ada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Sampai As-Sobur. Pakai sifat itu ketika kau mengerjakan urusan dunia. Dunianya pasti keren deh. Baliknya pasti ke akhirat. Pasti memenuhi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Orang soleh itu yang mencipta.